Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini seperti biasanya aku bakal kembali membawakan alur cerita sinetron Suami Pengganti. Hari ini episode 358 tanggal 3 Maret tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, aku ingatkan kepada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke videonya berikut ini. Di scan awal, kita masih diperlihatkan di mana Saka yang sedang diikat di sebuah kursi oleh Dion sedang meronta-ronta dan meneriakkan nama Dion. Kita bisa melihat bahwa api yang sebelumnya dinyalakan oleh Dion yang bertujuan untuk membakar tubuh Saka kini mulai membesar. Sementara itu di bagian luar, Dante yang sebelumnya memang datang ke sana untuk mencari keberadaan Saka kini telah tiba di lokasi. Karena melihat ada kerumunan orang di sana, Dante kemudian pergi ke sana dan memastikan apa yang sedang terjadi. Dante kemudian mendapati bahwa gedung yang berada di sana itu terbakar. Dante kemudian menanyakan kepada salah satu warga yang ada di sana apakah sudah menelpon pemadam kebakaran. Dan warga itu menjawab bahwa dia sudah menelpon pemadam kebakaran, namun pemadam kebakaran tidak kunjung datang. Masih berada di tempat yang sama, ternyata Dion masih berada di sana. Bahkan Dion sempat memastikan keadaan yang terjadi saat ini. Tanpa dosa, Dion kemudian pergi dan meninggalkan lokasi tersebut. Dinda, Selin, dan Bu Wiryo yang sebelumnya juga mencari Saka melalui aplikasi yang pernah diinstal Dinda di HP Saka untuk melacak keberadaan Saka, kini juga telah sampai di lokasi. Di sini Dinda merasa panik karena Saka tidak berada di dalam mobilnya. Dinda saat itu merasa jika Saka berada di dalam kobaran api yang sedang membakar gedung tersebut. Nah, di sini Selin menanyakan kepada Dinda, tahu dari mana Dinda jika Saka berada di dalam gedung tersebut. Mungkin inilah insting yang dimiliki oleh seorang istri yang dimana bakal aktif ketika suaminya sedang dalam keadaan gawat darurat. Dinda saat itu berusaha untuk menyelamatkan Saka karena dia berpikir jika Saka itu memang benar-benar berada di dalam gedung tersebut. Namun usaha Dinda itu digagalkan oleh Selin dan Bu Wiryo karena Saka berada di sana itu tidak ada buktinya. Oke, kita balik kembali ke dalam di mana Saka yang kini sudah terlihat terjatuh dari kursi yang selama ini didudukinya. Nah, di sini saat momen-momen kritis seperti ini, Saka kemudian mengingat momen di mana dia dan Dinda itu sedang marah-marahan. Nah, di sini Saka merasa kecewa bahwa dirinya tidak sempat untuk meminta maaf kepada istrinya tersebut. Scan kemudian berpindah di mana Ben sedang mengunjungi Riri di restorannya. Nah, di sini Ben sebenarnya ingin membawa Riri untuk bertemu dengan keluarga Riri agar sekalian meminta restu atas hubungan yang sedang mereka jalani. Namun Riri tidak menjawab perkataan dari Ben dan malah membahas kejadian yang sedang menimpa Saka saat ini. Ben kemudian menanyakan kepada Riri mengapa dirinya mengalihkan topik pembicaraan. Apakah dirinya tidak mau jika Ben membahas hubungan yang sedang mereka jalani saat ini. Oke, kita bakal balik lagi membahas masalah Saka. Jadi di malam itu Saka itu tidak berhasil ditemukan. Dan karena itu Bona dan Tommy mengunjungi lokasi tersebut di pagi harinya untuk memastikan apakah benar Saka menjadi korban dari kebakaran semalam. Kemudian kita bisa melihat ada dua orang polisi datang dan menghampiri mereka berdua. Polisi tersebut mengatakan bahwa mereka menemukan sejumlah dokumen yang berada di dalam gedung tersebut. Polisi itu kemudian menanyakan kepada Bona dan Tommy apakah mereka mengenal dengan KTP yang berada di dalam sini. Polisi tersebut kemudian mengeluarkan sebuah dompet dan menunjukkan sebuah KTP yang ternyata adalah KTP Saka yang bagian atasnya itu sedikit terbakar oleh api. Tommy dan Bona tentu saja sudah mengenali
jika itu Saka karena foto Saka itu masih nampak dengan jelas. Namun di sini tentu saja mereka itu terkejut jika Saka ternyata benar-benar menjadi korban kebakaran semalam. Scan kemudian berganti di tempat di mana Galvin dan Arin sedang berada di kantornya. Arin kemudian mengatakan kepada Galvin jika dirinya walaupun sering berkonflik dengan Dinda, namun saat ini Arin merasa kasihan dengan Dinda karena situasi yang sedang dialaminya. Galvin bahkan merasa bingung mengapa Saka sedang berada di tempat sepi dan gelap seperti itu. Di saat yang bersamaan muncullah Niken dan Wijaya yang datang dan menghampiri mereka berdua. Wijaya kemudian menanyakan kepada Galvin apa yang terjadi dengan Saka. Namun di sini bukannya Galvin yang menjawab pertanyaan dari Wijaya, melainkan Arin. Arin mengatakan kepada Wijaya bahwasanya Saka sempat hilang dan terdeteksi jika mobilnya berada di tempat yang sama dengan lokasi kebakaran semalam. Galvin kemudian menambahkan bahwa dirinya dan yang lain itu belum mengetahui keadaan Saka saat ini. Oke, scan kemudian berganti di mana Selin sedang bertemu dengan Dion. Sebelumnya, Selin itu merasa curiga jika semua yang terjadi di gedung tua tersebut merupakan perbuatan Dion, dan inilah mengapa sebabnya Selin menemui Dion saat ini. Dion di sini terlihat seperti tanpa dosa, bahkan dia mengatakan kepada Selin itu sambil terlihat tersenyum-senyum seperti orang yang ya memang tanpa beban melakukan sebuah dosa. Oke, kita balik lagi ya. Di sini tepatnya Dion itu ternyata mengakui jika kebakaran yang terjadi di gedung tua itu merupakan perbuatannya. Dion kemudian menanyakan kepada Selin mengapa Selin terlihat shock saat mendengar perkataan dari Dion. Oke, kita langsung skip aja ke belakang, di mana saat itu Dion dan Selin itu sudah selesai berbicara. Dion sempat mengusap air mata Selin yang menangis karena mengetahui jika Saka memang berada di dalam kobaran tersebut. Namun entah mengapa Selin tiba-tiba itu datang ke tempat di mana Saka terlihat sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Saka yang merasa kebingungan kemudian menanyakan kepada Selin apakah memang benar Selin lah yang menyelamatkan dirinya saat kebakaran itu terjadi. Namun di sini Selin meminta agar Saka tidak membahas masalah itu tersebut dan menyuruhnya untuk beristirahat. Di saat yang bersamaan kemudian muncullah Choki. Saka tentu saja merasa marah karena Choki merupakan dalang di balik tersebarnya berita hoax antara dirinya dan Arin. Nah, kemudian kita diperlihatkan ternyata Choki itu berada di sana saat kebakaran itu terjadi. Namun saat itu Choki yang hendak pergi kemudian mendengar suara orang sedang meminta tolong. Oleh karenanya itu, Choki kemudian masuk ke dalam dan menemukan Saka yang sedang terikat di sebuah kursi dan jatuh pingsan. Saka yang masih terbaring tidak mempercayai jika Choki adalah orang yang menyelamatkannya. Bahkan Saka menuduh jika Choki itu bersekongkol dengan Dion. Di saat itu Choki juga sempat diinterogasi oleh Selin untuk memastikan bahwa benar Choki lah orang yang menyelamatkan Saka. Di sini Choki mengatakan jika dirinya hanya mau jika Saka itu berhutang nyawa kepadanya. Choki juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bersekongkol dengan orang atau penjahat seperti Dion. Oke, kita skip jauh ke belakang di mana Choki kini sudah bertemu dengan Dita. Di sini Choki sempat menceritakan bahwa dirinya telah menyelamatkan Saka dan kemudian menyerahkan Saka kepada Selin untuk meminta uang kepada Selin. Di sini Dita sempat berpikir bahwasanya pelaku atau bos yang selama ini menyuruh Dion itu adalah Galvin. Dita menegaskan bahwa Galvin itu selalu menaruh rasa cemburu kepada Saka dan itulah yang menyebabkan Galvin menyuruh Dion untuk menghabisi Saka. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan alur cerita sinetron Suami Pengganti episode 358 tanggal 3 Maret tahun 2023. Aku ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu biar kalian
nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.